Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 32. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ekspresi di wajah Lindong pada saat ini tidak berubah ketika dirinya melihat Ying Huan-Huan melarikan diri dari panggung arena. Namun sekarang wajah dari Lindong malah terlihat sedikit malu karena dia menggunakan sitar untuk memukul bokong dari Ying Huan-Huan di depan mata banyak orang. Dan setelah ini Lindong tidak tahu bagaimana Ying Huan-Huan akan sangat marah pada dirinya. Pada saat Lindong mengangkat kepalanya, dia pun bisa merasakan tatapan yang tidak terhitung banyaknya terlihat sangat tajam ketika melihat dirinya. Dan Lindong hanya bisa menggosok hidungnya dengan rasa bersalah karena tampaknya dia telah benar-benar menyinggung banyak orang dari sekte Dao ini. Dan tiba-tiba saja seorang wasit kini telah muncul dan turun ke panggung arena. Dia memandang Lindong dengan cara yang cukup aneh sebelum pada akhirnya wasit ini berteriak pemenangnya adalah Lindong. Setelah suara dari wasit itu terdengar, tidak ada satupun orang yang bersorak-sorai merayakan kemenangan dari Lindong. Dan hal itu membuat sang wasit tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis atas kemenangan dari Lindong. Tapi sebenarnya wasit ini juga sangat menghormati Lindong. Tidak lama kemudian sang wasit tertawa kecil sebelum pada akhirnya dia berkata pada Lindong, "Kamu benar-benar bocah nakal yang cukup galak karena kamu telah berani memukul bibik kecil dari sekte Dao." Mendengar hal ini, Lindong pun hanya bisa tertawa dengan getir sebelum pada akhirnya dia menangkupkan tangan pada wasit itu dan Lindong segera keluar dari panggung arena ini. Setelah itu, dia kembali duduk di barisan murid dari aula sunyi. Dan pada saat Lindong berada di barisan ini, dia juga merasakan tatapan yang aneh dari para murid-murid aula sunyi. Namun tepat saat Lindong akan mengabaikan tatapan mereka, tiba-tiba saja senior Jiang Hao dan juga yang lainnya kini segera mendekati Lindong. Dan kemudian mereka mengacungkan jempol pada Lindong, serta di wajah mereka memiliki ekspresi tersenyum yang cukup aneh. Tidak lama kemudian, sambil tersenyum yang aneh ini, Jiang Hao pun berkata, "Junior Lindong, kamu adalah orang pertama yang benar-benar berani melakukan hal seperti itu pada adik Ying Huan-Huan. Dan sepertinya kamu adalah satu-satunya yang bisa menaklukkan gadis kecil itu, karena dia adalah gadis yang sangat kuat di sektor Dao ini. Namun kamu tidak perlu khawatir, karena semua murid dari aula sunyi akan mendukungmu sepenuhnya." Mendengar ucapan dari Jiang Hao, Lindong pun kini tersedak. Dia kemudian melihat para murid-murid dari aula sunyi ini sambil berteriak, "Pergi kalian!" Di sisi lain pada saat ini wajah dari Ying Huan-Huan terlihat sangat merah ketika dia berada di barisan para murid dari aula langit. Dan tatapan mata dari Ying Huan-Huan dipenuhi dengan rasa malu. Sementara wajah dari murid-murid aula langit yang ada di sekitar Ying Huan-Huan, mereka memiliki ekspresi wajah penuh kebencian ketika mereka menyadari apa yang dialami oleh Ying Huan-Huan. Karena gadis ini adalah orang paling populer di dalam aula langit mereka. Dan apalagi di dalam sekte Dao, banyak murid yang menyukai Ying Huan-Huan. Dan tindakan dari Lindong sebelumnya tidak diragukan lagi, telah benar-benar membuat marah mereka semua. Tidak lama kemudian senior Ying Xiaoxiao kini telah menatap Ying Huan-Huan dengan senyum penuh ejekan di wajahnya. Ketika Ying Huan-Huan melihat ekspresi dari wajah kakaknya itu, dia pun segera berkata, "Kakak, kamu tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku untuk membalas dendam pada bocah cabul itu. Tapi aku tidak suka jika kamu menggodaku seperti itu." Mendengar kata-kata ini, Ying Xiaoxiao tertawa. Kemudian dia berkata pada adiknya, "Siapa juga yang memintamu untuk melakukan perlawanan yang sia-sia dengan Lindong? Dan kamu tahu, Lindong itu sebenarnya tidak ingin menyakiti dirimu. Oleh karena itu, Lindong memilih memberikan pelajaran padamu." Mendengar ucapan kakaknya, Ying Huan-Huan pun segera berkata, "Jika dia memang ingin memberiku pelajaran, tapi seharusnya dia tidak memukul bokongku di depan mata banyak orang." Ketika mengatakan hal ini, wajah cantik dari Huan-Huan dalam sekejap berubah menjadi sangat merah. Dan tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao
kini menepuk kepala kecil dari Ying Huan sambil mengatakan, Lindong memang kurang elegan. Jika kakak bertemu dengannya nanti di kompetisi, aku akan membalaskannya untukmu. Namun ketika mengatakan hal ini, tatapan mata dari Ying Xiaoxiao terlihat cukup bahagia. Dan kemudian sambil mengatupkan giginya, Ying Huan kini mengatakan, aku sangat benci dengan Lindong. Bagaimana aku akan menghadapi orang lain mulai saat ini? Ketika berkata seperti itu, mata dari Huan menatap wajah dari Lindong yang pada saat ini dia tetap terlihat tenang, seolah-olah tidak terjadi apapun. Karena Lindong benar-benar memiliki wajah yang tebal. Dan kini Ying Huan terus menggerutu di dalam hatinya. Namun pada saat ini ketika Ying Huan menggerutu tentang Lindong, tiba-tiba saja Ying Huan teringat dengan kejadian pada saat dirinya memblokir Yao Ling dan juga yang lainnya sendirian. Dan tepat ketika Ying Huan pada saat itu telah putus asa, dengan segera sosok Lindong telah muncul di hadapannya untuk menolong Ying Huan. Dan pada saat itu Huan merasa bahwa Lindong sebenarnya sama hebatnya seperti sang ayah. Dan lagi pula, Lindong juga telah mencapai banyak hal yang patut untuk dipuja oleh sebagian besar murid dari sekte Dao ini. Karena itu merupakan sebuah keajaiban. Bahkan kitab suci penghancuran besar yang sangat menakutkan juga telah berhasil dikuasai oleh Lindong. Yang bahkan hal itu adalah satu-satunya yang tidak bisa dicapai oleh Ying Xiaoxiao yang dianggap sebagai jenius mutlak dari sekte Dao ini. Ying Huan benar-benar tidak percaya bahwa Lindong, seseorang yang telah dianggapnya sebagai orang yang sombong, sebenarnya memiliki kemampuan yang benar-benar mengerikan. Dan sesuai dengan perkembangan Lindong saat ini, dia mungkin akan bisa menjadi murid dengan peringkat teratas dari anggota generasi muda sekte Dao. Dan pada saat itu, bahkan Ying Xiaoxiao dan juga senior Wang Yan kemungkinan tidak akan pernah bisa menyentuh Lindong. Berbagai macam ekspresi kini berfluktuasi di wajah dari Ying Huan ketika dia memikirkan hal ini. Dan jauh di dalam mata Ying Huan kini tergambar sebuah ketidakjelasan dari pikiran yang belum ditemukan oleh Huan sendiri. Dan kini Ying Xiaoxiao yang melihat Huan telah terdiam, dia pun tersenyum tipis. Kemudian Ying Xiaoxiao berpikir bahwa sepertinya hari-hari ramah tamah yang telah dinikmati oleh Huan selama ini di sekte Dao akan segera berakhir. Kita berpindah ke tempat King Ye yang pada saat ini baru saja memenangkan pertandingan babak pertamanya dengan cukup mudah. Namun ekspresi bahagia tidak terlihat di wajah King Ye saat ini. Dan sebaliknya, ekspresi di wajahnya terlihat cukup suram dan samar-samar memiliki fluktuasi sebuah kemarahan. Penyebab kemarahan dari King Ye pada saat ini sudah jelas. Hal itu dikarenakan pertandingan antara Lindong dan juga Ying Huan. Setelah King Ye kembali ke tempat duduknya, tatapan matanya pada saat ini terkunci pada tubuh Lindong. Wajahnya telah memperlihatkan sebuah kemarahan yang tidak bisa dipadamkan. Dan King Ye pun merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Dan kemudian King Ye pun berkata, Lindong, awas saja kau ini. Aku harap kamu tidak akan bertemu denganku di dalam pertandingan selanjutnya. Jika tidak, maka aku akan mengakhiri keajaibanmu di dalam sekte Dao. Lindong yang pada saat ini terlihat cukup santai. Dia benar-benar tidak peduli dengan tatapan mata dari murid-murid sekte Dao saat melihat dirinya. Karena jelas Lindong ini benar-benar memiliki wajah yang sangat tebal. Namun ketidakpedulian dari Lindong tidak bertahan lama ketika dia merasakan sebuah tatapan yang menusuk, yang bahkan membuat bulu kuduk dari Lindong sebenarnya telah berdiri. Setelah itu, Lindong pun mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah Pak Tua Ying Guanxi yang duduk di kursi bagian tengah. Di mana pada saat ini Pak Tua Ying Guanxi melihat Lindong dengan tatapan yang penuh dengan senyum yang tipis. Sesaat kemudian, Pak Tua Ying Guanxi mengalihkan pandangannya dari Lindong. Dan akhirnya perasaan tidak enak kini telah menghilang dari dalam hati Lindong.
karena sebenarnya Lindong juga sangat takut. Dia telah memukul putri dari seorang pimpinan sekte Dao di hadapan banyak orang. Hal itu membuat Lindong kali ini benar-benar merasakan sebuah perasaan bersalah. Setelah memikirkan kejadian sebelumnya bahwa dia telah memukul bokong dari Guan Huan menggunakan sitar, Lindong pun kini menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia bergumam dalam hati. Di sekte Dao ini ada banyak orang yang bisa aku lawan, tapi kenapa di saat babak pertama dimulai aku harus melawan orang yang paling merepotkan di sekte Dao ini? Dan tepat ketika Lindong bergumam seperti ini, sebuah pengumuman kini telah diucapkan oleh wasit. Senior Wang Yan telah menang lagi. Hal itu membuat Lindong segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah panggung yang tidak jauh dari tempatnya. Di sana ada Senior Wang Yan yang pada saat ini telah berbalik untuk pergi dari dalam arena pertarungan. Dan di tempat itu juga ada seorang murid dari Aula Bumi yang wajahnya sekarang telah putih pucat, di mana murid itu benar-benar terlihat tidak berdaya dan penuh dengan penderitaan karena dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan Senior Wang Yan yang pada akhirnya memilih untuk menyerah. Senior Pang Tong yang melihat kejadian ini, dia pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, satu lagi orang yang secara otomatis mengakui kekalahan bahkan sebelum dia melakukan pertarungan dengan Senior Wang Yan. Dan ini adalah ketiga kalinya Senior Wang Yan menjalani pertandingan ini. Dari ketiga pertandingan yang dia alami saat ini, semua lawannya mengakui kekalahan sebelum melakukan perlawanan. Jelas mereka telah kehilangan keberanian untuk bertarung dengan Senior Wang Yan yang memiliki perasaan sangat mengintimidasi. Mendengar ucapan dari Senior Pang Tong, pada saat ini Jiang Hao menarik nafas dengan dalam dan kemudian dia mengatakan, Senior Wang Yan memang layak menjadi orang terkenal yang menduduki peringkat kedua dalam daftar buronan sekte, mengalahkan musuh tanpa bertarung. Dari semua murid-murid sekte Dao, mungkin hanya Senior Wang Yan yang bisa mencapai hal itu. Sementara Lindong pada saat ini telah menyilangkan tangan di depan dadanya, yang kemudian dia menatap tajam ke arah Senior Wang Yan yang telah mengambil posisi untuk duduk dan kemudian kembali menutup matanya. Setelah itu Lindong melihat ke arah Ying Xiaoxiao yang pada saat ini di wajahnya memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan. Namun Lindong masih bisa melihat jejak ketegasan di mata Ying Xiaoxiao. Dan kemudian Lindong pun kini bergumam dengan pelan, Senior Ying Xiaoxiao, jadi kamu sebenarnya telah memutuskan untuk melawan Senior Wang Yan. Dan menurut Lindong, pertarungan ini pasti akan menjadi pertarungan yang cukup sengit karena dilakukan oleh dua raksasa dari generasi muda sekte Dao. Namun siapa yang akan muncul sebagai pemenang masih belum bisa ditentukan. Dalam periode waktu berikutnya, Lindong sebenarnya telah naik ke panggung arena kembali dan dia telah melakukan pertarungan sebanyak 2 kali dan lawannya adalah murid langsung senior dari Aula Langit. Namun pada akhirnya murid langsung senior itu mengalami kekalahan total di tangan Lindong. Dan setelah 3 kemenangan berturut-turut dalam pertandingan Lindong kali ini, hal itu membuat Lindong memungkinkan untuk memasuki babak final. Dan saat ini para murid yang tersisa semuanya dianggap sebagai elit di dalam aula masing-masing. Dan pertarungan mereka pasti akan jauh lebih menarik perhatian daripada pertarungan sebelumnya. Dan tiba-tiba saja pada saat ini seorang wasit telah muncul di arena pertarungan. Kemudian dia berkata, pertandingan berikutnya King Ye dari Aula Bumi melawan Lindong dari Aula Sunyi. Begitu kata-kata ini terdengar, semua keributan kini benar-benar terjadi dengan suara teriakan yang cukup keras. Karena pada akhirnya 2 orang teratas dari aula yang berbeda kini akan melakukan sebuah bentrokan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil mengalahkan King Ye? Ataukah King Ye yang akan mengalahkan Lindong?
Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.